Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya. Langit Jakarta sore itu tidak menunjukkan keramahan sedikit pun. Awan hitam bergulung-gulung seolah hendak menelan gedung-gedung pencakar langit yang angkuh. Tak lama kemudian, hujan turun bukan sebagai rintik yang menenangkan, melainkan sebagai cambuk air yang menghantam bumi dengan kemarahan yang luar biasa. Di bawah amukan badai itu, seorang wanita berjalan menyeret langkahnya di atas trotoar yang kasar. Kania. Nama itu dulu identik dengan kemewahan, gaun sutra, dan aroma parfum mahal yang tertinggal di setiap ruangan yang ia masuki. Namun kini, wanita yang berjalan tertatih itu hampir tidak bisa dikenali. Rambutnya yang dulu indah tergerai, kini lepek menempel di wajahnya yang pucat pasi. Pakaiannya, sebuah daster tipis yang sudah pudar warnanya, basah kuyup hingga menempel ketat di tubuhnya yang tampak jauh lebih kurus sejak melahirkan 3 bulan lalu. Di dadanya, terbalut dalam kain jarik yang basah, seorang bayi mungil meringkuk. Arka, bayi laki-laki itu, tidak lagi menangis kencang. Suaranya sudah serak, hanya menyisakan isakan kecil yang tersendat-sendat di balik dadanya yang kedinginan. Kania semakin mempererat dekapannya, berusaha memberikan sisa-sisa kehangatan tubuhnya yang juga mulai menggigil hebat. Sabar, nak, sebentar lagi, bisik Kania dengan bibir yang membiru. Suaranya hilang ditelan suara petir yang menggelegar. Setiap langkah yang diambil Kania adalah sebuah siksaan. Kaki kanannya, yang 2 jam lalu sempat terkilir dan terbentur sudut tangga saat ia didorong paksa keluar dari rumahnya sendiri, kini membengkak hebat. Rasa nyeri yang berdenyut-denyut itu menjalar hingga ke pinggang, membuat setiap tumpuan terasa seperti injakan paku panas. Ia berjalan pincang, menyeret kaki kanannya yang sudah tidak lagi memiliki tenaga. Pikiran Kania melayang kembali ke kejadian menyakitkan beberapa jam yang lalu. Bayangan Rian, suaminya, yang berdiri di depan pintu rumah mereka dengan wajah dingin, memegang koper kecil milik Kania. Di samping Rian, berdiri Sheila, wanita yang dulu dianggap Kania sebagai sahabat baiknya, yang kini mengenakan jubah mandi milik Kania. Keluar sekarang, Kania. Rumah ini sudah atas namaku. Kau tidak punya hak sepeser pun di sini. Suara Rian terdengar begitu tajam, lebih dingin dari hujan yang kini memandikan Kania. Kania sempat melawan. Ia berteriak bahwa rumah itu adalah hadiah dari ayahnya, Arga, sebagai kado pernikahan mereka. Namun, Rian hanya tertawa sinis sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang sudah dipalsukan tanda tangannya. Saat Kania mencoba meraih dokumen itu, Rian mendorongnya. Kania jatuh terjerembab di tangga beton depan rumah, membuat kakinya cedera, sementara Rian dan Sheila menutup pintu besar itu dengan bantingan keras, menguncinya dari dalam. Kini, Kania berada di jalanan. Tanpa ponsel, tanpa dompet, dan tanpa kendaraan. Mobil sedan mewah yang dulu selalu ia kendarai kini terparkir manis di garasi rumah itu, dikuasai oleh pengkhianat. Taksi! Tolong, taksi! Kania mencoba mengangkat satu tangannya saat sebuah mobil kuning melintas. Namun, pengemudi taksi itu bahkan tidak menoleh. Siapa yang mau mengangkut wanita kumal, pincang, dan basah kuyup yang terlihat seperti gelandangan di tengah badai? Mobil-mobil lain melesat melewatinya, mencipratkan air genangan jalanan ke arah Kania. Ia jatuh terduduk di pinggir jalan, pelindung kain bayinya terkena cipratan lumpur. Kania menangis. Air matanya menyatu dengan air hujan. Ia merasa berada di titik nadir kehidupannya. Ego dan harga diri yang dulu membuatnya bersikeras meninggalkan ayahnya demi Rian kini hancur berkeping-keping. Dulu, ayahnya sudah memperingatkan,
Laki-laki itu hanya menginginkan apa yang ada di belakang namamu, Kania. Bukan dirimu. Saat itu, Kania buta karena cinta. Ia membela Rian habis-habisan, bahkan rela tidak menyapa ayahnya selama 2 tahun terakhir demi membuktikan bahwa pilihannya benar. Kini, kenyataan menamparnya begitu keras hingga ia hampir tidak sanggup bernapas. Ayah, maafkan aku, rintihnya di sela gigil. Kania memaksakan diri untuk berdiri kembali. Ia tidak boleh menyerah di sini. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Arka. Bayinya mulai batuk-batuk, dan ia tahu jika mereka terus berada di bawah hujan, nyawa bayinya dalam bahaya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia terus berjalan menyeret kaki pincangnya. Ia tahu kemana ia harus pergi. Hanya ada satu tempat di dunia ini yang tersisa baginya, meski ia tidak tahu apakah ia masih diterima di sana atau tidak. Jarak yang biasanya ditempuh 10 menit dengan mobil, kini terasa seperti ribuan kilometer. Setiap meter adalah perjuangan melawan rasa sakit di kakinya yang kian membiru. Pandangannya mulai mengabur, lampu-lampu jalanan tampak berpijar tidak beraturan di matanya. Rasa lapar, lelah, dan trauma fisik mulai mengambil alih kesadarannya. Namun, di ujung jalan yang mulai ia kenali, sebuah gerbang besi tinggi menjulang terlihat di antara rimbunnya pohon-pohon peneduh. Itu adalah gerbang rumah masa kecilnya. Rumah keluarga Arga Dirgantara. Rumah yang dulu ia tinggalkan dengan penuh keangkuhan, dan kini ia datangi kembali dengan kehinaan yang luar biasa. Kania sampai di depan gerbang. Ia tidak sanggup lagi berteriak. Ia hanya menyandarkan tubuhnya yang gemetar pada besi dingin gerbang tersebut, sambil terus memeluk erat bayinya yang kini mulai terdiam, sebuah tanda bahaya yang membuat jantung Kania berdegup kencang karena ketakutan. "Tolong, buka!" Bisiknya lemah sebelum kesadarannya nyaris hilang. Di saat itulah, sebuah lampu mobil mewah dari arah belakang menyorot tajam ke arahnya, membelah kegelapan hujan. Sebuah mobil hitam besar berhenti tepat di depan gerbang. Kania memicingkan mata, silau oleh lampu tersebut. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi namun wajah yang keras turun dengan terburu-buru. Itu adalah Arga. Ayahnya. Cahaya lampu xenon dari mobil Rolls-Royce milik Arga Dirgantara membelah tirai hujan yang pekat, menciptakan siluet dramatis pada sosok wanita yang bersandar lemas di gerbang besi kediamannya. Arga, yang baru saja kembali dari pertemuan bisnis yang melelahkan, mengernyitkan dahi. Di usianya yang berkepala 5, ketegasannya tidak pernah luntur, begitu pula kewaspadaannya. Siapa itu? Mengapa penjaga gerbang membiarkan gelandangan mendekat? Geram Arga pada sopir pribadinya. Namun, sebelum sopirnya menjawab, Arga melihat sesuatu yang membuat jantungnya yang sedingin es seolah berhenti berdetak. Wanita itu merosot. Tubuhnya yang kuyup jatuh terduduk di atas aspal yang dingin, namun tangannya tetap mendekap erat bungkusan kain di dadanya dengan protektif. Kilatan petir menyambar, menerangi wajah wanita itu sesaat. Arga membeku. Wajah itu, wajah yang selama 2 tahun ini hanya ia lihat di bingkai foto yang ia sembunyikan di laci kerjanya karena rasa gengsi yang teramat besar. "Kania," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar di antara deru badai. Tanpa menunggu sopirnya membukakan pintu, Arga melompat keluar. Sepatu kulit mahalnya yang seharga puluhan juta rupiah kini terendam air genangan, tapi ia tidak peduli. Ia berlari menerjang hujan. "Kania, apakah itu kau?" Arga berteriak, suaranya parau karena emosi yang bercampur aduk antara amarah, rindu, dan kengerian melihat kondisi putri tunggalnya. Kania mendongak dengan sisa kesadaran yang ada.
Matanya yang sembab dan merah menatap wajah ayahnya. Bibirnya yang membiru gemetar hebat. Ayah! Suaranya hanya berupa bisikan kering. Ia mencoba berdiri, namun kaki kanannya yang membengkak memberikan rasa sakit yang luar biasa. Ia meringis kesakitan, dan tubuhnya limbung. Arga dengan sigap menangkap bahu putrinya. Saat itulah ia menyadari betapa ringkihnya tubuh Kania. Tulang belikatnya menonjol, dan kulitnya sedingin es. Namun yang lebih mengejutkan Arga adalah suara tangis lemah yang muncul dari balik kain jarik di pelukan Kania. Ini bayiku, ayah. Cucumu, isak Kania. Air matanya kini mengalir lebih deras dari air hujan yang membasahi mereka. Arga terpaku. Ia melihat wajah bayi kecil yang pucat itu. Kemarahan mulai membakar dadanya, bukan kepada Kania, melainkan pada situasi ini. Ia segera memerintahkan penjaga gerbang yang baru saja berlari keluar untuk membukakan pintu lebar-lebar. Bawa dia masuk. Cepat. Panggil dokter pribadi keluarga sekarang juga. Perintah Arga dengan nada yang tidak menerima bantahan. Arga sendiri yang memapah Kania. Ia bisa merasakan bagaimana Kania menyeret kakinya yang pincang. Setiap langkah yang diambil Kania membuat Arga meringis di dalam hati. Putrinya, yang dulu berjalan seperti seorang ratu, kini tampak seperti sisa-sisa runtuhan dari masa lalu yang indah. Begitu masuk ke dalam aula utama rumah yang megah itu, kontras antara kemewahan rumah dan kondisi Kania terasa begitu menyakitkan. Lampu kristal yang berkilauan memantulkan bayangan Kania yang kotor, berlumpur, dan hancur. Pelayan-pelayan rumah berlarian membawa handuk hangat dan selimut. Arga mendudukkan Kania di sofa bludru mahal. Ia mengabaikan fakta bahwa air lumpur dari pakaian Kania mengotori furnitur mewahnya. Mata tajam Arga terpaku pada kaki kanan Kania yang tampak tidak wajar posisinya. Kakimu, kenapa bisa sampai seperti ini, Kania? Tanya Arga, suaranya berat karena menahan emosi yang meluap-luap. Kania tidak menjawab, ia hanya sibuk memastikan bayinya diselimuti dengan handuk kering yang diberikan pelayan. Setelah bayinya mulai merasa hangat dan tertidur karena kelelahan, Kania baru berani menatap mata ayahnya. Di sana, ia melihat luka yang sama besarnya dengan luka di hatinya. Arga berdiri, berjalan mondar-mandir di depan Kania dengan tangan mengepal di belakang punggung. Aku memberikanmu segalanya, Kania. Aku memberimu pendidikan terbaik, mobil-mobil mewah, dan rumah di kawasan elit sebagai maharmu agar kau tidak dipandang rendah oleh keluarga suamimu. Aku memastikan kau hidup seperti putri raja, bahkan setelah kau memilih untuk membelot dariku demi laki-laki itu. Arga berhenti tepat di depan Kania, suaranya meninggi, menggema di aula yang luas itu. Sekarang jelaskan padaku. Kenapa kau bisa sampai seperti ini? Di mana mobil dan rumah yang sudah kuberikan padamu? Di mana suamimu yang dulu kau agung-agungkan itu? Kania menunduk dalam, bahunya terguncang hebat karena tangis yang pecah. Kebenaran yang selama ini ia tutup-tutupi karena malu, kini harus keluar. Suamiku. Rian, dia mengkhianatiku. Ayah, Kania terisak, suaranya tersedat. Dia lebih memilih pelakor itu daripada aku dan bayinya. Dia merebut semuanya dariku. Rumah, mobil, bahkan tabunganku. Dia memasukkan tanda tanganku saat aku sedang terpuruk setelah melahirkan. Dia membuang kami ke jalanan seperti sampah. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Arga terdiam, matanya berkilat dengan amarah yang dingin. Atmosfer di ruangan itu mendadak menjadi sangat berat. Arga tidak lagi berteriak, namun suaranya yang pelan justru terdengar lebih menakutkan dari petir di luar sana. Jadi,
Dia berani menyentuh milikku, gumam Arga. Ia mengulurkan tangan, mengusap kepala Kania yang basah dengan lembut, namun tatapannya lurus ke depan seolah sedang membidik mangsa. Jangan menangis lagi, Kania. Kau sudah pulang. Dan siapapun yang berani mengambil harta putriku, mereka akan membayar harganya dengan seluruh hidup mereka. Arga mengeluarkan ponselnya, menekan satu nomor cepat. Halo? Kerahkan tim audit dan pengacara terbaik kita. Aku ingin profil lengkap tentang Rian Prasetya dan semua asetnya malam ini juga. Hancurkan dia tanpa sisa. Suasana di dalam Menshan Arga Dirgantara berubah drastis. Jika biasanya rumah itu terasa sunyi dan kaku seperti museum, malam ini rumah itu berdenyut dengan kepanikan yang teratur. Dokter keluarga, Dokter Gunawan, baru saja selesai memeriksa kaki Kania yang membengkak. Kania kini sudah berganti pakaian dengan piyama sutra milik masa remajanya yang masih tersimpan rapi di lemari kamarnya yang tak pernah berubah sedikitpun. Di atas ranjang ukuran king size dengan sprei katun Mesir yang lembut, Kania menyandarkan punggungnya. Arka, bayinya, sudah tertidur pulas di boks bayi kayu jati yang mendadak dikeluarkan dari gudang penyimpanan. Bayi itu sudah kenyang setelah meminum susu formula darurat dan badannya sudah hangat. Arga duduk di kursi kulit di samping ranjang putrinya. Wajahnya yang keras tampak sedikit melunak melihat cucunya, namun matanya tetap memancarkan api kemarahan setiap kali menatap kaki Kania yang kini dibalut gips tipis dan perban. Dokter bilang ada retakan kecil di tulang keringmu, Kania. Kau beruntung tidak perlu dioperasi, tapi kau tidak boleh berjalan selama minimal 3 minggu. Suara Arga berat, penuh penekanan. Sekarang, ceritakan semuanya. Jangan ada yang kau tutup-tutupi. Bagaimana laki-laki yang kau bela mati-matian itu bisa berubah menjadi iblis? Kania menarik napas panjang, jemarinya meremas pinggiran selimut. Semuanya dimulai 6 bulan lalu, Ayah. Saat aku sedang hamil besar dan mengalami komplikasi preeklamsia. Aku harus sering bedrest. Kania menatap kosong ke arah jendela yang masih dipukul hujan. Rian mulai jarang pulang. Katanya urusan proyek di luar kota. Ternyata, dia membawa Sheila, sekretaris yang dulu kukenalkan padanya, ke rumah kita. Ke rumah pemberian ayah. Rahang Arga mengeras mendengarnya. Sheila, anak dari sopir lama kita yang kau biayai kuliahnya itu? Kania mengangguk pedih. Ya. Aku menganggapnya saudara. Tapi di belakangku, mereka menyusun rencana. Rian membujukku menandatangani tumpukan dokumen saat aku sedang di bawah pengaruh obat penenang di rumah sakit. Dia bilang itu surat izin operasional perusahaan yang sedang macet. Ternyata, itu adalah surat kuasa balik nama aset dan pengalihan saham pribadiku kepadanya. Suara Kania bergetar. Begitu Arka lahir, perlakuan Rian berubah total. Dia tidak pernah menyentuh bayinya. Dia terang-terangan membawa Sheila masuk ke kamar utama. Saat aku protes, dia menertawakanku. Dia bilang aku hanyalah sapi perah yang sudah habis susunya. Dia bilang dia muak berpura-pura mencintaiku hanya demi mendapatkan koneksi bisnis ayah. Arga berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela besar kamarnya. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Lalu bagaimana dengan mobil Mercedes dan rumah di Menteng itu? 3 hari yang lalu, Rian menunjukkan dokumen bahwa rumah itu sudah ia jaminkan ke bank atas nama perusahaan barunya yang ia bangun bersama Sheila. Mobilku, dia berikan pada Sheila sebagai hadiah ulang tahun wanita itu. Tadi sore, saat aku mencoba mempertahankan perhiasan peninggalan ibu, dia mendorongku.
Dia menyeretku ke pintu depan dan membuangku seperti sampah. Dia bilang, "Pergilah pada ayahmu yang sombong itu, katakan padanya putrinya sekarang hanyalah pengemis." Keheningan menyelimuti kamar itu selama beberapa saat, hanya menyisakan suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur kehancuran seseorang. Arga berbalik, menatap Kania dengan tatapan yang sangat tajam, namun kali ini bukan kemarahan kepada putrinya yang ia tunjukkan. Itu adalah tatapan seorang predator yang telah menemukan targetnya. Dia pikir dia pintar, gumam Arga dengan tawa kecil yang terdengar sangat mengerikan. Dia pikir dengan memasukkan tanda tanganmu, dia bisa memiliki segalanya. Dia lupa bahwa rumah itu, perusahaan yang ia kelola, bahkan aspal yang ia injak, semuanya terhubung dengan gurita bisnis Dirgantara Group. Arga mendekati Kania, mengusap dahi putrinya dengan lembut. "Kania, kau tahu kenapa ayah tidak pernah menghubungimu selama 2 tahun ini? Ayah ingin kau belajar bahwa dunia ini keras. Tapi ayah tidak pernah benar-benar melepasmu. Ayah selalu menempatkan orang untuk mengawasimu dari jauh. Sayangnya, mereka lapor terlalu lambat tentang pengusiran ini." Arga mengambil ponselnya yang terletak di meja rias. Ia mengetik pesan singkat kepada asisten kepercayaannya, menteri keuangannya di dunia bisnis, laksanakan operasi pembersihan. Mulai dari pembatalan kontrak Supai Baja untuk proyek Rian Prasetya besok pagi pukul 8. Pastikan semua bank menarik pinjaman mereka dalam 24 jam. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki tanah untuk berpijak. "Ayah." Kania memanggil pelan. "Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Bukan hanya kehilangan harta, tapi kehilangan harga dirinya." Arga tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menandakan badai yang lebih besar dari hujan di luar sana akan segera menghantam Rian. "Tenanglah, putriku. Besok, saat matahari terbit, dunia Rian Prasetya akan mulai runtuh. Dan untuk Sheila, dia akan menyadari bahwa menjadi pengkhianat tidak akan membawanya kemana-mana kecuali ke dasar jurang." Arga mencium kening cucunya yang sedang tertidur. "Istirahatlah. Biarkan ayah yang bekerja. Mulai malam ini, tidak ada lagi Kania yang pincang karena ditindas. Yang ada hanyalah Kania Dirgantara, pewaris tunggal yang akan melihat musuhnya sujud di kakinya." Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela besar kamar utama di rumah mewah Menteng, rumah yang seharusnya milik Kania. Rian Prasetya menggeliat di balik selimut sutra, menghirup aroma kopi mahal yang sudah disiapkan oleh pelayan. Di sampingnya, Sheila masih tertidur lelap, wajahnya yang penuh riasan dari pesta semalam tampak sangat puas. Rian merasa berada di puncak dunia. Ia telah berhasil mengusir beban lamanya dan kini memiliki segalanya. Namun, ketenangan itu pecah saat ponsel di meja samping tempat tidur bergetar tanpa henti. 1 panggilan, 2 panggilan, hingga belasan pesan singkat masuk beruntun. Rian meraih ponselnya dengan malas. "Halo? Ada apa, Hendra?" "Ini masih jam 7 pagi, bentaknya pada manajer operasional perusahaannya. "Pak, gawat. PT Dirgantara Group baru saja merilis surat pemutusan kontrak Supai Baja secara sepihak. Mereka memutus semua kerjasama dengan kita efektif mulai detik ini." Suara Hendra di ujung telepon terdengar panik, hampir menangis. Rian terduduk tegak, rasa kantuknya hilang seketika. "Apa? Tidak mungkin. Kontrak itu bernilai 200 miliar. Mereka tidak bisa memutusnya begitu saja tanpa penalti. Mereka membayar penaltinya, Pak. Tunai. Dan bukan itu saja. Bank Mandiri dan Bank Sentral baru saja menelepon.
Mereka membatalkan fasilitas kredit modal kerja kita. Mereka bilang profil risiko perusahaan kita mendadak melonjak. Pak, kalau dana itu tidak cair pagi ini, kita tidak bisa membayar vendor lapangan. Proyek apartemen kita akan berhenti total. Wajah Rian pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi dahi yang tadi malam ia tegakkan dengan angkuh. Tenang, Hendra. Aku akan telepon Pak Arga. Mungkin ini hanya salah paham teknis. Rian mencoba menghubungi nomor Arga Dirgantara, ayah mertua yang selama 2 tahun ini ia hindari sekaligus ia manfaatkan namanya. Namun, panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Ia mencoba menghubungi asisten Arga, namun hasilnya sama, diblokir. Sheila terbangun karena suara ribut itu. Ada apa, sayang? Kenapa wajahmu seperti melihat hantu? Diamlah, Sheila. Bisnis kita dalam bahaya, bentak Rian, yang membuat Sheila terlonjak kaget. Belum sempat Sheila membalas, pintu kamar mereka digedor dengan keras. Seorang asisten rumah tangga masuk dengan wajah ketakutan. Tuan, di bawah, ada banyak orang berseragam. Mereka bilang dari pihak bank dan kepolisian. Rian dan Sheila bergegas turun hanya dengan mengenakan jubah mandi. Di aula utama, berdiri 5 orang pria berjas rapi didampingi petugas keamanan. Salah satu dari mereka melangkah maju, memegang map merah yang sangat familiar bagi Rian. Saudara Rian Prasetya? Tanya pria itu dingin. Saya adalah kuasa hukum dari Bapak Arga Dirgantara. Kami di sini untuk menyampaikan bahwa rumah ini telah disita kembali. Apa maksudmu? Aku punya surat balik nama. Kania sudah menandatanganinya, teriak Rian, suaranya melengking karena takut. Pria berjas itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh penghinaan. Surat yang Anda maksud telah dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan pagi ini pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami membawa bukti bahwa tanda tangan Nyonya Kania diambil di bawah pengaruh obat-obatan medis dan tekanan mental. Selain itu, dana yang Anda gunakan untuk membeli rumah ini dari istri Anda terbukti berasal dari penggelapan dana perusahaan yang merupakan subsidi dari Dirgantara Group. Ini tidak adil. Ini rumahku, teriak Sheila, mencoba ikut campur. Pria itu menoleh pada Sheila dengan tatapan tajam. Nona Sheila, saya sarankan Anda segera mengemasi barang-barang pribadi Anda, hanya barang yang Anda beli dengan uang Anda sendiri. Karena mobil Mercedes merah di luar juga sudah kami tarik. Itu adalah aset atas nama Kania Dirgantara yang Anda kuasai secara ilegal. Dunia seolah berputar bagi Rian. Dalam waktu kurang dari 2 jam sejak ia bangun tidur, tahtanya mulai retak. Ia melihat keluar jendela. Sebuah mobil derek sudah berada di depan gerbang, mengaitkan mobil mewah yang baru kemarin ia pamerkan pada teman-temannya. Kania? Di mana Kania? Rian meraung frustrasi. Nyonya Kania berada di tempat yang sangat aman, di mana Anda tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi, jawab pengacara itu datar. Dan ini baru permulaan, Tuan Rian. Bapak Arga berpesan, jika kau berani membuat putriku pincang, maka aku akan membuat hidupmu lumpuh selamanya. Rian jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Sheila, yang menyadari situasi telah berbalik, mulai mundur perlahan. Otaknya mulai mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tidak lagi peduli pada pria yang baru saja memberinya kemewahan sesaat itu. Di kejauhan, suara sirine polisi terdengar semakin mendekat. Rian menyadari bahwa ia bukan hanya akan jatuh miskin, tapi ia juga terancam mendekam di balik jeruji besi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Badai yang dikirim Arga Dirgantara baru saja mencapai daratan,
dan Rian tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Sinar matahari pagi yang menembus jendela kamar Kania di kediaman Dirgantara terasa berbeda. Tidak ada lagi ketakutan akan bentakan Rian atau sindiran tajam Sheila. Yang ada hanyalah aroma lavender yang menenangkan dan suara kicauan burung dari taman belakang yang luas. Kania duduk di kursi roda elektriknya, memandang Arka yang sedang tertidur lelap di boks bayinya setelah disuapi oleh perawat khusus yang didatangkan ayahnya. Di atas meja kecil di sampingnya, sebuah tablet menampilkan berita bisnis utama pagi itu. Judulnya mencolok, Prasetya Corp diambang bangkrut, skandal penggelapan aset dan penarikan modal massal. Kania mengusap layar tablet itu dengan jemari yang masih sedikit gemetar. Ia melihat foto Rian yang terjepret kamera wartawan saat keluar dari kantornya dengan wajah kuyu dan pakaian yang tak lagi rapi. Tidak ada lagi sisa-sisa pria angkuh yang 2 hari lalu mendorongnya hingga pincang di tengah hujan. Pintu kamar terbuka pelan. Arga masuk dengan langkah tegap, mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang memancarkan otoritas mutlak. Ia membawa sebuah map kulit berwarna hitam. "Bagaimana tidurmu, Kania? Dan kaki itu, apakah masih sangat sakit?" tanya Arga, suaranya melembut hanya untuk putrinya. "Jauh lebih baik, Ayah." Dokter Gunawan memberikan pereda nyeri yang tepat. "Aku merasa seperti sedang bangun dari mimpi buruk yang panjang," jawab Kania dengan senyum tipis yang mulai kembali ke wajahnya. Arga duduk di hadapan Kania, meletakkan map itu di pangkuan putrinya. "Mimpi burukmu sudah berakhir. Tapi bagi mereka, ini baru saja dimulai. Aku ingin kau melihat ini." Kania membuka map tersebut. Isinya adalah laporan detail mengenai pembekuan seluruh rekening pribadi Rian dan Sheila. Arga tidak hanya menghentikan pasokan bisnis, ia juga menggunakan pengaruhnya di dunia perbankan untuk mengaudit setiap sen yang keluar masuk dari rekening Rian dalam 2 tahun terakhir. Rian mencoba mencairkan sisa dana di rekening cadangannya pagi ini untuk melarikan diri ke luar negeri bersama Sheila. Arga menjelaskan dengan nada datar, seolah sedang membicarakan cuaca. "Tapi aku sudah memastikan pencekalan ke luar negeri atas namanya diterbitkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Dia terjebak di kota ini tanpa sepeser pun uang tunai yang bisa ia gunakan." Kania menatap foto Sheila dalam dokumen itu. Wanita yang dulu ia anggap sahabat, kini tertangkap kamera sedang bertengkar hebat dengan Rian di depan sebuah butik mewah karena kartu kreditnya ditolak. "Ayah, aku ingin lebih dari sekadar melihat mereka miskin," ucapkannya tiba-tiba, matanya berkilat dengan ketegasan yang diwarisi dari ayahnya. "Aku ingin mengambil kembali setiap inci harga diriku yang mereka injak. Aku ingin Rian melihatku berdiri tegak, tanpa bantuan siapapun, saat dia berada di titik terendahnya." Arga mengangguk bangga. "Itulah putriku. Itulah sebabnya, setelah kakimu pulih sedikit, aku ingin kau mengambil alih posisi direktur operasional di anak perusahaan properti kita. Perusahaan itu yang memegang seluruh kontrak tanah yang dulu ingin dikuasai Rian. Kau yang akan menandatangani surat pengosongan kantornya secara resmi." Kania terdiam sejenak. Menjadi direktur? Dulu ia meninggalkan semua tanggung jawab itu demi menjadi istri yang penurut bagi Rian. Ia telah menyanyiakan bakatnya untuk pria yang bahkan tidak menghargai nyawanya. "Aku akan melakukannya, Ayah. Aku akan belajar lagi. Untuk Arka, dan untuk nama keluarga kita," tegas Kania. "Bagus. Mulai hari ini, kau bukan lagi Kania yang malang. Kau adalah Kania Dirgantara. Biarkan dunia tahu bahwa siapapun yang berani menyakiti bunga di Taman Dirgantara, mereka akan berhadapan dengan duri yang paling mematikan." Arga berdiri, memberikan instruksi pada pengawalnya untuk menyiapkan mobil. Sementara itu,
di sebuah apartemen sewaan murah di pinggiran kota. Karena apartemen mewah mereka juga telah disegel, Ryan terduduk lesu di lantai. AC di ruangan itu mati, dan listrik sudah diputus karena tunggakan. Sheila sedang sibuk memasukkan tas-tas bermereknya ke dalam koper, berencana pergi diam-diam. "Kau mau kemana, Sheila?" tanya Ryan dengan suara serak. "Kemana saja asal tidak bersamamu, Ryan. Kau bilang kau sudah mengurus semuanya. Kau bilang Kania tidak punya siapa-siapa lagi. Sekarang lihat. Kita diusir seperti anjing," teriak Sheila tanpa rasa bersalah. "Tapi aku melakukan semua ini untukmu. Aku merebut harta Kania untuk kita." "Untuk kita? Tidak, Ryan. Kau melakukannya karena kau serakah. Dan sekarang setelah kau tidak punya apa-apa, aku tidak punya alasan untuk tinggal." Sheila menyeret kopernya menuju pintu. Namun, saat ia membuka pintu, dua orang pria berbadan besar dengan pakaian safari gelap sudah berdiri di sana. Mereka adalah orang-orang Arga. "Nona Sheila, Anda tidak bisa pergi kemana-mana. Kami di sini untuk mengambil kembali tas dan perhiasan yang Anda bawa. Semua itu tercatat sebagai aset yang dibeli dengan uang hasil penggelapan dari rekening Nyonya Kania Dirgantara. Silakan serahkan secara sukarela, atau kami panggil poluan untuk menggeledah Anda sekarang juga." Sheila mematung. Ryan tertawa histeris dari sudut ruangan, sebuah tawa keputusasaan yang menandakan bahwa mereka benar-benar telah sampai di ujung jalan. Di kamarnya yang mewah, Kania menutup tabletnya. Ia melihat ke cermin besar di depannya. Meskipun kakinya masih dibalut gips, pancaran matanya telah kembali. Ia bukan lagi wanita pincang yang mengemis di gerbang. Ia adalah sang putri yang sedang bersiap mengenakan kembali mahkotanya. Bab 6, Perjamuan untuk para pengkhianat. 3 minggu telah berlalu sejak badai malam itu menghancurkan hidup Kania. Kini, gips di kakinya telah dilepas, digantikan dengan penyangga medis yang ramping. Meski langkahnya masih sedikit kaku dan ia harus menggunakan tongkat kayu eboni yang elegan untuk menopang tubuhnya, Kania tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Ia mengenakan setelan kerja berwarna emerald green yang tajam, rambutnya disanggul rapi, memancarkan aura otoritas yang selama ini terpendam di bawah bayang-bayang Ryan. Hari ini adalah hari eksekusi terakhir bagi aset-aset sisa Prasetya Corp. Arga sengaja mengatur pertemuan di gedung pusat Dirgantara Group, di ruang rapat utama yang menghadap langsung ke seluruh penjuru kota Jakarta. Di luar ruangan, Ryan dan Sheila duduk di kursi tunggu dengan gelisah. Penampilan mereka sangat kontras dengan kemewahan lobi gedung itu. Ryan mengenakan kemeja yang tampak belum disetrika, wajahnya ditumbuhi janggut tipis yang berantakan. Sheila, yang biasanya tampil glamor, kini hanya mengenakan gaun murah tanpa perhiasan satupun. Semua barang mewahnya telah disita oleh tim pengacara Arga minggu lalu. "Ryan, kau harus bicara padanya. Kau suaminya. Dia pasti masih punya perasaan padamu," bisik Sheila ketakutan. "Kalau kita tidak mendapatkan tanda tangan pembatalan gugatan ini, kita benar-benar akan dipenjara." Ryan hanya diam, matanya kosong. Ia sudah mencoba menghubungi semua temannya, namun semua pintu tertutup. Nama Arga Dirgantara adalah dinding baja yang tak bisa ditembus. Pintu jati besar itu terbuka. Seorang sekretaris mempersilakan mereka masuk. Di dalam, ruangan itu terasa dingin. Arga duduk di ujung meja panjang, namun yang mengejutkan Ryan adalah sosok wanita yang duduk di kursi pimpinan, tepat di sebelah Arga. "Kania," suara Ryan tercekat. Kania perlahan berdiri, tangan kirinya memegang tongkat eboni, tangan kanannya mengusap meja kaca yang berkilau.
Ia menatap Rian dan Sheila bergantian dengan tatapan yang datar, tanpa amarah yang meledak-ledak, namun justru itulah yang membuat suasana terasa mencekam. "Silakan duduk, Tuan Rian dan Nona Sheila," ucap Kania tenang. Suaranya tidak lagi bergetar. Rian segera mendekat, mencoba memasang wajah memelas. "Kania, sayang, tolong dengarkan aku. Aku hilaf. Sheila yang menghasutku. Dia yang merencanakan semua pengalihan aset itu. Aku melakukannya karena aku bingung dengan tekanan bisnis. Tolong, cabut gugatan ayahmu. Kita bisa mulai lagi, demi Arka." Sheila terbelalak mendengar pengkhianatan Rian yang begitu cepat. "Apa? Kau yang memaksaku, Rian? Kau yang bilang kau muak dengan istrimu yang pincang dan sok suci ini?" Kania mengangkat tangannya sedikit, menghentikan perdebatan memuakkan itu. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. "Menarik sekali melihat kalian saling menggigit satu sama lain demi menyelamatkan diri sendiri," kata Kania. Ia berjalan pelan, menyeret kaki kanannya yang masih sedikit pincang menuju ke arah mereka. Suara ketukan tongkatnya di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi harapan Rian. Kania meletakkan selembar dokumen di depan Rian. "Ini adalah surat pernyataan pengakuan dosa. Jika kalian menandatanganinya, Ayah setuju untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana atas pasal penggelapan dana utama." Mata Rian berbinar. "Benarkah? Kau memaafkanku?" "Jangan senang dulu," potong Kania tajam. "Sebagai gantinya, kalian akan menandatangani penyerahan seluruh aset pribadi yang tersisa, termasuk saham kosong di perusahaanmu yang sudah bangkrut itu, untuk menutupi kerugian Dirgantara Group. Dan yang paling penting..." Kania menatap Sheila dengan tajam. "Nona Sheila akan menandatangani surat pernyataan perzinaan yang akan kami publikasikan ke seluruh jaringan relasi bisnis di negeri ini. Nama kalian akan masuk ke dalam daftar hitam permanen. Kalian tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan manapun, meminjam uang di bank manapun, atau menginjakan kaki di lingkaran sosial manapun lagi. Itu sama saja dengan membunuh kami secara perlahan," teriak Sheila histeris. Arga, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Suaranya berat dan menggetarkan ruangan. "Kalian beruntung putriku masih memiliki sedikit belas kasihan. Jika aku yang memutuskan, kalian sudah berada di sel isolasi tanpa cahaya matahari sejak minggu lalu. Pilihannya hanya dua, menandatangani ini dan hidup sebagai rakyat jelata yang terbuang, atau menolak dan membusuk di penjara selama 20 tahun. Rian gemetar. Ia melihat pulpen mahal di depannya. Ia melihat Kania yang berdiri tegak di depannya, wanita yang dulu ia anggap lemah, kini menjelma menjadi sosok yang menghancurkannya tanpa menyentuh seujung kuku pun. Dengan tangan yang sangat bergetar, Rian meraih pulpen itu dan menandatangani dokumen tersebut. Sheila, sambil terisak-isak penuh penghinaan, melakukan hal yang sama. Kania mengambil kembali dokumen itu, menyerahkannya kepada asisten hukumnya. "Terima kasih. Sekarang, silakan keluar dari gedung ini. Dan ingat satu hal, Rian." Kania mendekat ke telinga Rian, berbisik dengan nada yang sangat dingin. "Dulu kau bilang aku sampah karena aku pincang. Sekarang, lihatlah dirimu. Kau tidak punya harta, tidak punya harga diri, dan tidak punya masa depan. Kau bahkan lebih rendah dari debu di sepatuku." Rian dan Sheila diusir keluar oleh petugas keamanan. Mereka berjalan di trotoar depan gedung Dirgantara Group, tepat di bawah teriknya matahari Jakarta. Tidak ada lagi mobil mewah yang menjemput. Orang-orang yang dulu menghormati mereka kini meludah saat mereka lewat. Di atas sana, di lantai tertinggi,
Kania berdiri di balik kaca jendela besar. Ia melihat kedua pengkhianat itu berjalan menjauh dengan bahu yang lunglai. Ia menghela napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya terangkat. "Sudah selesai, Ayah," ucap Kania. "Belum, sayang," sahut Arga sambil merangkul pundak putrinya. "Ini baru awal dari masa kejayaanmu yang sebenarnya." Papan nama perunggu di depan ruangan itu telah berganti. Kini, di sana tertulis dengan huruf kapital yang tegas, Kania Dirgantara, Direktur Operasional. 3 bulan telah berlalu sejak insiden di ruang rapat utama. Kania tidak lagi menggunakan tongkat eboninya setiap saat. Berkat terapi fisik yang intensif dan keinginan kuat untuk berdiri tegak, langkah kakinya kini hampir sempurna, meski sesekali ia masih merasakan denyut kaku jika terlalu lama berdiri. Namun, bagi dunia bisnis Jakarta, pincang bukan lagi kata yang mereka asosiasikan dengan Kania. Mereka kini mengenalnya sebagai sang algojo cantik dari Dirgantara Group. Kania duduk di balik meja kerja jati besarnya, menatap tumpukan berkas akuisisi. Ia baru saja menyelesaikan proses pengalihan seluruh aset sisa milik Rian yang telah pilot ke dalam anak perusahaan baru yang ia pimpin. Ia mengganti nama perusahaan Rian menjadi Arkashnergi, sebuah penghormatan untuk putranya yang kini menjadi motivasi tunggal hidupnya. Ibu Kania, perwakilan dari Vesta Group sudah tiba untuk membicarakan proyek reklamasi Teluk. Lari sekretaris barunya, Maya, memecah konsentrasi Kania. Kania mendongak. Vesta Group adalah raksasa baru yang sedang naik daun. Pemiliknya, Adrian Vesta, dikenal dingin dan tak kenal ampun. Ini adalah ujian besar pertama Kania tanpa pendampingan langsung dari ayahnya. Arga sengaja membiarkan Kania memimpin negosiasi ini sendirian untuk membuktikan taringnya. "Persilakan mereka masuk," jawab Kania tenang. Seorang pria tinggi dengan setelan jas navy blue masuk ke ruangan. Ia memiliki rahang yang tegas dan mata yang tajam, namun ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya, sebuah rasa hormat yang tulus, bukan sekadar basa-basi bisnis. "Selamat pagi, Ibu Kania." "Saya Adrian Vesta." Pria itu mengulurkan tangan. Kania menjabat tangannya dengan mantap. "Pagi, Pak Adrian. Silakan duduk. Saya harap Anda membawa proposal yang lebih menarik daripada sekadar angka-angka dividen." Adrian tersenyum tipis, seolah menyukai tantangan Kania. "Saya tahu Anda baru saja membersihkan sampah di perusahaan lama yang Anda akuisisi. Saya di sini bukan untuk menawarkan dividen, tapi untuk menawarkan dominasi pasar yang tidak bisa ditolak oleh Dirgantara Group." Diskusi berlangsung sengit selama 2 jam. Kania menunjukkan ketajaman analisis yang bahkan membuat Adrian terkesan. Di tengah presentasi, kaki Kania mendadak terasa nyeri karena ia terlalu lama duduk dengan posisi tegak. Ia sedikit meringis dan secara tidak sadar memijat pergelangan kaki kanannya di bawah meja. Adrian menghentikan bicaranya. "Anda baik-baik saja?" "Hanya pengingat dari masa lalu," jawab Kania singkat, mencoba menutupi rasa sakitnya dengan senyum profesional. "Saya dengar ceritanya," ucap Adrian tiba-tiba, suaranya merendah. "Tentang pengkhianatan itu. Di dunia ini, orang-orang seperti Rian Prasetya adalah parasit. Mereka hanya bisa hidup jika ada inang yang kuat. Anda adalah inang yang terlalu berharga untuk parasit seperti dia." Kania tertegun. Ia tidak menyangka Adrian akan bicara sepersonal itu. "Saya sudah membasmi parasit itu, Pak Adrian. Sekarang saya sedang membangun sistem imun yang lebih kuat. Dan saya ingin menjadi bagian dari sistem itu," sahut Adrian, matanya mengunci mata Kania.
Vesta Group butuh stabilitas Dirgantara, dan Dirgantara butuh agresi Vesta. Kita bisa menghancurkan sisa-sisa sekutu Rian yang masih mencoba bermain di belakang layar. Kania menyadari bahwa tawaran Adrian bukan sekadar bisnis. Ini adalah aliansi strategis untuk memastikan Rian dan kroni-kroninya tidak akan pernah memiliki celah untuk bangkit kembali. Sementara itu, di sebuah sudut kumuh di pinggiran kota, pemandangan jauh berbeda terlihat. Rian Prasetya sedang duduk di sebuah warung kopi kecil, menatap layar televisi tua yang sedang menyiarkan berita ekonomi. Di sana, wajah Kania tampil dengan anggun di samping Adrian Vesta. Sial, umpat Rian, membanting gelas plastiknya ke meja kayu yang reot. Wajahnya tampak jauh lebih tua 10 tahun. Ia kini bekerja sebagai buruh angkut di gudang pelabuhan, pekerjaan kasar yang merusak tangannya yang dulu halus. Sheila, wanita itu sudah pergi meninggalkannya seminggu setelah mereka diusir. Kabar terakhir menyebutkan Sheila mencoba menggoda seorang pengusaha tua, namun tertangkap basah oleh istri sah sang pengusaha dan berakhir dengan wajah yang babak belur serta video perminta maafan yang viral dan memalukan. Rian melihat Kania di TV, terlihat begitu berkuasa dan cantik. Rasa menyesal yang amat sangat mulai menggerogoti jiwanya. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan harta, tapi ia telah membuang berlian demi sebuah kerikil yang tajam. Kania, maafkan aku, isaknya pelan, namun suaranya tenggelam oleh deru truk yang lewat di depan warung. Di kantornya yang mewah, Kania menutup rapat dengan kesepakatan yang menguntungkan. Saat Adrian berpamitan, pria itu sempat berhenti di pintu. Ibu Kania, lain kali jika kaki Anda sakit saat rapat, jangan ragu untuk mengatakannya. Kekuatan tidak selalu berarti menyembunyikan luka, tapi bagaimana kita tetap berjalan meski memilikinya. Kania tersenyum, kali ini senyumnya sampai ke matanya. Terima kasih, Pak Adrian. Tapi tenang saja, saya sudah belajar cara berjalan di atas bara api tanpa terbakar. Setelah Adrian pergi, Arga masuk ke ruangan Kania dengan wajah berseri-seri. Ayah mendengar semuanya dari ruang sebelah. Kau melakukannya dengan hebat, Kania. Rian pasti akan menangis darah jika melihatmu sekarang. Kania menatap foto bayinya, Arka, yang terpajang di meja kerja. Dia tidak penting lagi, Ayah. Hidupku bukan lagi tentang balas dendam, tapi tentang menunjukkan padanya bahwa tanpa dia, aku adalah segalanya. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Mulia disulap menjadi hutan kaca yang berkilauan. Ratusan lampu kristal memantulkan cahaya pada gaun-gaun malam yang mewah dan setelan jas pesanan khusus. Ini adalah malam peluncuran Arka Synergy City, proyek properti terbesar tahun ini yang merupakan kolaborasi antara Dirgantara Group dan Vesta Group. Kania berdiri di depan cermin besar di ruang rias VIP. Ia mengenakan gaun off-shoulder berwarna hitam beludru dengan belahan setinggi paha yang memperlihatkan kakinya yang kini sudah pulih total. Tidak ada lagi gips, tidak ada lagi perban. Ia mengenakan sepatu hak tinggi setinggi 10 cm, sebuah pernyataan bisu bahwa ia telah menaklukkan kelemahannya. Kau tampak sempurna, Kania, suara Arga terdengar dari pintu. Ayahnya tampak gagah dengan tuxedo klasiknya. Siap untuk menunjukkan pada dunia siapa pemegang tahta yang sebenarnya. Kania menarik napas dalam, membetulkan kalung berlian di lehernya. Lebih dari siap, Ayah. Aku ingin malam ini menjadi titik balik bagi Arka. Di luar hotel, suasana sangat kontras. Hujan rintik mulai turun, mengingatkan pada malam kelam beberapa bulan lalu. Di balik barisan pepohonan dekoratif di dekat pintu masuk samping, seorang pria dengan jaket kumal dan topi yang ditarik rendah tampak mengendap-endap. Itu adalah Rian. Wajahnya kuyu,
Matanya cekung karena kurang tidur dan kelaparan. Ia telah menghabiskan sisa uang recehnya untuk ongkos bus menuju hotel ini. Tujuannya hanya satu, bertemu Kania. Ia percaya, jika ia bisa memperlihatkan betapa hancurnya dia sekarang, Kania, wanita yang dulu begitu lembut dan pemaaf, pasti akan luluh. Tolong, Pak. Saya mantan suaminya. Saya hanya ingin bicara sebentar, pinta Rian pada seorang petugas keamanan di pintu belakang. Petugas itu menatap Rian dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan jijik. Mantan suami? Nyonya Kania tidak punya urusan dengan gelandangan. Pergi sebelum saya panggil polisi. Rian tidak menyerah. Ia melihat celah saat sebuah truk catering masuk. Dengan nekat, ia menyelinap di antara tumpukan kotak makanan, masuk ke area dapur, dan berhasil mencapai koridor menuju ballroom. Di dalam, acara sedang mencapai puncaknya. Kania berdiri di atas panggung di samping Adrian Vesta. Mereka tampak seperti pasangan penguasa yang serasi. Tepuk tangan membahana saat Kania menyampaikan pidatonya dengan suara yang jernih dan penuh percaya diri. Proyek ini bukan sekadar tentang bangunan, ucap Kania di depan mikrofon. Ini tentang kebangkitan. Tentang membuktikan bahwa fondasi yang kuat tidak akan runtuh hanya karena pengkhianatan. Saat Kania turun dari panggung dan mulai menyapa para tamu, Rian muncul dari balik pilar besar. Ia tampak sangat aneh di antara kerumunan orang-orang elit itu. Bau keringat dan baju yang apek segera menarik perhatian. Kania, teriak Rian, suaranya parau. Beberapa tamu menoleh dengan kaget. Adrian Vesta segera melangkah di depan Kania, melindunginya secara insting. Arga, yang berada tak jauh dari sana, memberi kode pada tim keamanan internalnya. Kania, tolong aku. Rian jatuh berlutut di atas karpet merah yang mahal. Aku salah, Kania. Sheila meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidur di emperan toko. Tolong, beri aku kesempatan kerja. Jadi supirmu pun tidak apa-apa. Demi Arka, Kania. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Kamera-kamera wartawan yang tadinya fokus pada acara, kini beralih ke drama nyata di depan mereka. Kania menatap pria yang bersimpuh di kakinya itu. Dulu, ia akan menangis melihat Rian menderita seperti ini. Dulu, ia akan segera memeluknya dan memberikan apapun yang ia punya. Tapi Kania yang dulu sudah mati di bawah guyuran hujan malam itu. Kania melangkah maju, melewati perlindungan Adrian. Ia berdiri tepat di depan Rian yang gemetar. Ia menunduk, menatap Rian dengan tatapan yang sangat dingin, tatapan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Bangun, Rian. Kau memalukan dirimu sendiri, ucap Kania datar. Aku minta maaf, Kania. Aku akan melakukan apa saja. Rian mencoba meraih ujung gaun Kania dengan tangannya yang kotor. Kania menarik gaunnya menjauh dengan gerakan anggun. Dulu, saat aku menggendong bayiku di tengah hujan dengan kaki yang kau buat pincang, aku juga memohon padamu. Aku memohon agar kau tidak mengusir anakmu sendiri. Apa yang kau lakukan saat itu? Rian terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Kau menutup pintu itu, Rian. Kau tertawa di balik kemewahan yang kau curi dariku. Lanjut Kania, suaranya tetap tenang namun tajam seperti sembilu. Sekarang kau datang membicarakan Arka? Anak yang bahkan tidak pernah kau akui saat kau sedang berjaya. Kania memberi isyarat pada petugas keamanan yang sudah mengepung Rian. Bawa dia keluar. Beri dia uang secukupnya untuk makan malam ini agar dia tidak mati di depan gedungku,
Tapi jangan pernah biarkan dia mendekat dalam radius 1 kilometer dari keluargaku lagi. Kania, jangan lakukan ini. Aku suamimu, teriak Rian saat ia diseret keluar oleh 4 orang pria berbadan besar. Kania tidak menoleh sedikit pun. Ia berbalik ke arah tamu-tamunya, memasang senyum profesionalnya kembali. Maaf atas gangguan kecil ini. Mari kita lanjutkan perayaan kita. Adrian mendekati Kania, menyentuh lengannya dengan lembut. Kau baik-baik saja. Aku belum pernah merasa sebaik ini, Adrian, jawab Kania tulus. Melihatnya memohon seperti itu, aku menyadari bahwa luka di kakiku benar-benar sudah sembuh. Dan yang tersisa hanyalah kekuatan. Di luar hotel, Rian dilempar ke trotoar yang basah. Beberapa lembar uang Rp50.000 jatuh di sampingnya, pemberian terakhir dari Kania yang terasa seperti tamparan paling keras dalam hidupnya. Ia menatap lampu-lampu hotel yang berkilauan, menyadari bahwa gerbang emas itu kini tertutup selamanya baginya. Malam setelah pengusiran Rian dari hotel menjadi buah bibir di seluruh penjuru kota. Namun bagi Kania, itu hanyalah sebuah penutupan buku lama yang berdebu. Fokusnya kini beralih pada sosok lain yang tak kalah beracun, Sheila. Jika Rian adalah eksekutor dari penderitaannya, maka Sheila adalah arsitek di balik setiap manipulasi yang menghancurkan rumah tangganya. Kania duduk di ruang kerjanya yang baru, sebuah ruangan dengan dinding kaca kedap suara yang menghadap ke arah pelabuhan. Di hadapannya, Adrian Vesta meletakkan sebuah map coklat yang berisi laporan intelijen swasta. Kau memintaku melacaknya, kata Adrian, suaranya rendah namun penuh perhatian. Sheila tidak seberuntung Rian yang masih punya tenaga untuk menjadi buruh. Dia mencoba bermain di liga yang terlalu besar untuk kemampuannya. Kania membuka map itu. Foto-foto di dalamnya menunjukkan Sheila yang tampak kusam, mengenakan pakaian murah yang dipaksakan tampil mewah. Ia terlihat sedang keluar dari sebuah kantor polisi di daerah Jakarta Barat. Dia dituntut oleh istri dari seorang pengusaha tekstil atas pencemaran nama baik dan percobaan pemerasan, Adrian menjelaskan. Tapi itu bukan bagian terbaiknya. Ternyata, selama bekerja di perusahaanmu dulu, Sheila menggelapkan dana asuransi karyawan untuk membeli tas-tas bermereknya. Kasus ini baru terangkat karena audit yang kau perintahkan bulan lalu. Kania menyandarkan punggungnya, jemarinya mengetuk meja. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan, Adrian. Bukan hanya kemiskinan, tapi isolasi total. Aku ingin dia tahu bahwa di dunia ini, tidak ada tempat bagi pengkhianat sepertinya. Dia sudah merasakannya, Kania. Dia diusir dari kontrakan kumuhnya pagi ini karena tidak bisa membayar sewa. Semua teman sosialitanya memblokir nomornya. Dia sekarang menjadi paria, sahut Adrian. Kania berdiri, berjalan menuju jendela. Ayah selalu bilang, balas dendam terbaik adalah hidup dengan sangat baik. Tapi bagiku, balas dendam terbaik adalah memastikan mereka tidak punya kesempatan untuk menyakiti orang lain lagi. Kania memutuskan untuk mendatangi Sheila secara pribadi di rumah tahanan sementara, tempat wanita itu dititipkan sebelum persidangan kasus penggelapan. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri hasil dari benih yang Sheila tanam. Di ruang kunjungan yang sempit dan berbau pembersih lantai murahan, Sheila duduk dengan tangan terborgol. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini lepek dan kotor. Saat pintu terbuka dan Kania melangkah masuk dengan langkah tegap, tanpa sedikit pun jejak pincang, Sheila tersentak. Kania. Suara Sheila serak, penuh ketakutan. Kania, tolong cabut laporannya. Aku hilaf. Rian yang memaksaku. Dia yang bilang kau tidak berguna. Kania duduk di seberang Sheila,
menatapnya dengan ketenangan yang mematikan. Rian bilang hal yang sama tentangmu malam tadi, Sheila. Dia bilang kau yang menghasutnya. Lucu sekali melihat kalian saling melempar kotoran saat kapal kalian tenggelam. Aku akan mengembalikan semuanya. Tas-tas itu, perhiasan itu, tolong jangan penjarakan aku. Sheila mulai menangis histeris. Kau tidak bisa mengembalikan waktu, Sheila. Kau tidak bisa mengembalikan malam-malam di mana bayiku kedinginan karena kau merebut atap di atas kepala kami. Suara Kania dingin, tanpa emosi. Kau juga tidak bisa menyembuhkan luka di kakiku yang kau tertawakan saat aku jatuh di tangga. Kania mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku datang ke sini bukan untuk memaafkanmu. Aku datang untuk memberitahumu bahwa pengacaraku telah memastikan tuntutanmu maksimal. 10 tahun, Sheila. Kau akan menghabiskan masa mudamu di balik jeruji besi, merenungi setiap inci pengkhianatanmu. Sheila menjerit, mencoba meraih Kania, namun petugas keamanan segera menahannya. Kania berdiri, merapikan jasnya yang tidak berkerut sedikitpun. Selamat tinggal, Sheila. Semoga dinding penjara jauh lebih nyaman daripada rumah yang kau curi dariku, ucap Kania sebelum berbalik pergi. Saat keluar dari gedung tahanan, Adrian sudah menunggu di samping mobil. Ia membukakan pintu untuk Kania. Sudah selesai. Sudah. Beban itu benar-benar hilang sekarang, jawab Kania, menghirup udara segar sore itu. Lalu, apa rencana Direktur Operasional Dirgantara Group selanjutnya? Tanya Adrian dengan senyum yang mengandung arti lebih dari sekadar rekan bisnis. Kania menatap Adrian, merasakan debaran yang sudah lama tidak ia rasakan. Aku ingin pulang, menemui Arka, dan mungkin menerima tawaran makan malammu yang tertunda itu. Adrian tertawa kecil, sebuah suara yang hangat. Aku akan menjemputmu jam 8. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan Jakarta, Kania melihat bayangannya di kaca jendela. Ia bukan lagi wanita malang yang mengemis di gerbang ayahnya. Ia adalah seorang penyintas, seorang ibu, dan seorang pemimpin. Masa lalunya yang pincang telah menempanya menjadi wanita yang langkahnya tidak akan pernah goyah lagi oleh siapapun. Sementara itu, di selnya, Sheila meratap sendirian di lantai beton yang dingin, menyadari bahwa mulai malam ini, dunianya hanya akan seluas 4 meter persegi, sebuah harga yang sangat mahal untuk sebuah pengkhianatan. Setahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu mereda. Pagi ini, kompleks perkantoran Arka Synergy City resmi dibuka. Sebuah mahakarya arsitektur yang berdiri megah di pusat bisnis Jakarta, simbol dari ketangguhan seorang wanita yang pernah dihina namun menolak untuk menyerah. Kania berdiri di balkon lantai teratas kantor pusatnya. Angin pagi mempermainkan ujung gaun putih tulang yang ia kenakan. Ia menunduk, menatap kakinya yang terbalut sepatu hak tinggi berwarna emas. Tidak ada lagi rasa nyeri, tidak ada lagi gumpalan trauma. Ia melangkah dengan simetri yang sempurna, sebuah tarian kemenangan atas raga yang pernah dirusak oleh kekerasan. Di belakangnya, seorang balita berusia hampir 2 tahun berlari-lari kecil di atas karpet tebal. Arka. Anak itu tumbuh sehat, cerdas, dan mewarisi mata tajam kakeknya serta senyum lembut ibunya. Arka, jangan lari terlalu kencang, sayang, tegur Kania lembut sambil merentangkan tangan. Arka menabrak pelukannya, tertawa renyah yang menghapus segala sisa pahit di hati Kania. Pintu kaca besar terbuka secara otomatis. Arga Dirgantara melangkah masuk, diikuti oleh Adrian Vesta. Keduanya tampak bangga. Arga, yang kini mulai menyerahkan sebagian besar operasional grup kepada Kania, terlihat lebih santai.
Gura tegas di wajahnya melunak saat melihat cucunya. Acara pemotongan pita akan dimulai 10 menit lagi, Kania, ujar Arga. Para investor dan media sudah menunggu. Kau siap? Kania mengangguk mantap. Aku siap, ayah. Adrian mendekat, memberikan sebuah buket bunga lili putih kesukaan Kania. Kau tampak luar biasa hari ini. Bukan hanya sebagai rekan bisnis, tapi sebagai wanita yang telah menaklukkan dunianya sendiri. Kania tersenyum pada Adrian. Hubungan mereka telah berkembang lebih dari sekadar aliansi strategis. Adrian adalah pria yang menghargai kekuatannya, bukan yang mencoba meredupkannya. Terima kasih, Adrian. Tanpa dukunganmu dan ayah, jalan ini mungkin akan jauh lebih panjang. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh dari kemilau lampu kristal, sebuah pemandangan kontras terjadi. Di depan sebuah layar televisi besar yang terpasang di etalase toko elektronik, seorang pria berpakaian lusuh berdiri mematung. Rian Prasetya. Tubuhnya kini bungkuk, tangannya kasar dan pecah-pecah karena pekerjaan kasar di pelabuhan yang kini ia jalani demi sesuap nasi. Matanya yang merah menatap layar yang menampilkan sosok Kania yang anggun sedang memotong pita peresmian. Di samping Kania, terlihat seorang anak laki-laki tampan yang digendong oleh Arga. Itu anakku. Bisik Rian dengan suara serak yang nyaris hilang. Orang-orang yang lewat di trotoar menjauh darinya, menganggapnya sebagai gelandangan yang mengigau. Rian merogoh sakunya, hanya menemukan beberapa keping kain yang bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus rokok. Ia teringat bagaimana dulu ia mengusir Kania dan bayinya demi kemewahan semu. Sekarang, ia memiliki kebebasan, namun kebebasan itu terasa lebih menyesakan daripada penjara. Ia hidup, namun jiwanya telah mati dalam penyesalan yang abadi. Di tempat lain, di balik jeruji besi lapas wanita, Sheila duduk di pojok sel yang pengap. Ia baru saja selesai membersihkan toilet umum sebagai bagian dari tugas hariannya. Tangannya yang dulu selalu dihiasi manikur mahal kini kasar dan dipenuhi luka kecil. Ia mendengar teman satu selnya membicarakan tentang ratu properti baru yang muncul di berita. Sheila menutup telinganya rapat-rapat, namun bayangan wajah Kania yang tenang saat menjebloskannya ke penjara terus menghantuinya setiap malam. Ia akan berada di sana untuk 9 tahun ke depan, menua dalam kehampaan. Kembali ke Arkash Energy City, Kania melangkah ke podium di bawah sorotan lampu dan jepretan kamera. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Baginya, Rian dan Sheila hanyalah debu di bawah sepatu mahalnya, sesuatu yang pernah ada namun kini telah dibersihkan. Keberhasilan ini, ucap Kania di depan mikrofon, suaranya menggema penuh wibawa, adalah bukti bahwa luka bukanlah akhir dari sebuah cerita. Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam jiwa kita, memberi kita kekuatan untuk berdiri lebih tegak daripada saat kita masih utuh. Tepuk tangan berdiri, standing ovation, membahana. Kania melihat ayahnya yang mengangguk bangga, dan Adrian yang menatapnya dengan kekaguman yang dalam. Ia mengangkat Arka ke dalam gendongannya, menunjukkan pada dunia bahwa ia telah berhasil menjaga harta paling berharganya. Dulu, ia adalah putri yang terusir, wanita pincang yang mengemis di gerbang ayahnya sendiri. Sekarang, ia adalah penguasa dari sebuah imperium, seorang ratu yang membangun tahtanya dari puing-puing pengkhianatan. Fajar baru telah menyingsing. Dan bagi Kania Dirgantara, langkah kakinya tidak akan pernah goyah lagi. Ia telah pulang, ia telah menang, dan ia telah menjadi seutuhnya wanita. Tamat.